Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa naba ma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun wa ja'alna minhum, amin. Halaman 110 di baris pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini juz baru kalau di Al-Quran. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan. Ini pakai lan, cuma nanti pakai hatta, berarti tidak memperolehnya itu ada batasnya. Apa birra? As-sawabah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Macam kita ini beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan menjadi penghuni surganya Allah, itu masih karena Allah. Wajar kita kayak pedagang gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang ibadahnya murni karena cinta kepada Allah, gak ngarapin surga, gak takut maafin neraka, cuma satu, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ya kalau macam kita ya masih takut maafin neraka, ya kan, pengen masuk surga, pengen pahala. Mereka udah gak ngarepin pahala ya, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata, dan tidak akan memperoleh surganya Allah. Au lan tablughu ila tawakkuli wa taqwa, atau kalian tidak akan mencapai tingkatan orang yang bertawakal atau orang yang bertakwa. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya, sehingga kamu sekalian yaitu menginfakkan. Apa infak? Infak itu mengeluarkan sebagian harta, itu namanya infak ya, namanya infak. Nanti infak ada yang bernama infak wajib, yaitu zakat, ada yang infak sunat, yaitu sedekah, wakaf dan sebagainya. Yes, dan sebagainya. Makanya saya juga sering bertanya, kenapa kok amil badan zakat itu mencantumkan yaitu menerima ya zakat, infak dan sedekah. Ini yang dimaksud infaknya di situ apa? Ya, kalau kita lihat infak bermakna sedekah, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kriteria orang-orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu sekalian memperoleh maghfirah dari Allah. Makanya Allah sediakan sarana-sarana untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Allah suruh dengan segera. Kenapa? Karena umur bukan milik kita, bahkan badan kita bukan milik kita. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Maka Allah suruh wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kemudian setelah mendapatkan maghfirah, baru Allah suruh wa jannatin, raihlah surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Allah telah sediakan surga itu untuk mereka yang bertakwa.
berarti surganya udah ada apa belum? Udah. Kalau kita melihat uiddat, sesuatu yang sudah disediakan ada apa belum? Ada. Mu'tazilah mengatakan belum, tapi pada akhirnya ada juga, sama juga sih sebenarnya. Ya, mereka mengatakan sekarang belum ada, karena belum ada penghuninya. Ya, belum ada. Mau udah ada penghuni surga? Belum. Penghuni neraka belum ada. Nah, Mu'tazilah ya ingin betul-betul membersihkan kesucian Allah. Yaitu kalau sudah ada lantas nggak ada penghuninya, berarti nggak ada manfaatnya. Allah tuh maha suci menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu kata mereka. Tapi kalau kita lihat ungkapan Al-Quran, uiddat, ya, yaitu telah disediakan, berarti ada. Ya kan gitu. Ya, yang penting nanti ada lah begitu ya. Ya gitu kita nggak permasalahkan, tapi yang penting ada. Ya, disediakan untuk mereka yang bertakwa. Setelah dapat pengampunan Allah. Ini kan indah sekali urutan Al-Quran. Pengampunan Allah dulu, baru apa? Surga. So begini, orang itu nggak akan masuk surga tanpa pengampunan Allah. Walaupun amalnya luar biasa. Ada dalam hadis sahih, ada seorang hamba bangga dengan amalnya. Ini satu ilustrasi, belum ada emang. Ini satu gambar dari baginda Rasul. Ada orang disuruh masuk surga oleh Allah. Udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah Anda ke surga karena rahmatku. Udah gak terima. Adkhulul jannata bi amali. Aku masuk surga semata-mata karena amalku. Dia sombong dengan amalnya. Akhirnya Allah hisab ulang. Ya, hisab ulang seluruh amalnya. Yang siang hari jihad, malam hari tahajud, siang hari puasa disertai dengan jihad, itu selama ratusan tahun, 500 tahunan. Ya, itu ditimbang dengan nikmat mata, maka ibadah dia selama 500 tahun itu hanya cukup untuk membayar nikmat mata saja. Sementara nikmat Allah itu begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Nggak mampu kita menghitung. Itu baru nikmat mata. Baru dia menyadari aku masuk surga disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa kita, ya kan, wa rahmatuka arja indana min a'malina, ya kan, rahmatmu lebih kami harapkan ya Allah ketimbang amal perbuatan kami. Perbuatan kita nggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Nah, kalau Allah nggak ampunin dosa kita, susah masuk surga, ya kan? Susah masuk surga karena amal kita dengan kenikmatan surga nggak imbang, ya nggak imbang. Ya disitulah ya kita selalu meminta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi urutannya cakep banget tuh. Setelah meraih maghfirah baru dapat apa? Surga yang disuruh. Ya. Nah, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Siapa yang bertakwa adalah mereka yang gemar infak. Infak di sini. Nah, kita lihat infaknya ada dua di sini. Fasar fisarra, di saat dia senang, di saat dia banyak duit, banyak harta, namanya sarra. Wadh-dharra, di saat dia nggak punya duit, berarti apa nih? Sedekah. Kalau banyak duit bisa jadi zakat. Kalau zakat kan ada batasannya, ya kan? Batasan minimal. Itu namanya nisab. Ya, tapi kalau sedekah nggak ada batasannya. Nah, berarti infak masuk gak sedekah di situ? Masuk. Ya kan? Masuk. Nah, berarti infak itu umum. Ya, infak itu umum. Ya. Jadi di sini hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sampai kalian mengeluarkan harta. Hartanya gimana? Mimma tuhibbun, dari harta yang kalian masih mencintainya. Ini berat ya, Bang. Ya, kita biasa ngasih orang yang udah kita gak demen kan. Ya, itu bagus ya. Cuma yang paling hebat yang masih kita pakai, yang masih kita demen, kita kasih. Mimma tuhibbun. Dari apa yang? Ya, dari harta. Ya, harta yang masih engkau ya senangi. Ya, masih engkau cintai. Ya, hub itu cinta. Masih kita demen tuh barang. Ya, kita kasih. Ya, luar biasa itu. Ya. Kemudian
Apa bentuk dari apa yang kita masih senangi harta itu kita infakkan? Min amwalikum, ya, dari harta kamu sekalian, wa amalikum, dan amal kamu. Maksudnya apa? Amal untuk membantu orang, ya. Wajahikum, dan pangkat kamu, ya, pangkat, ya. Meskipun resikonya kita dipecat, ya, tapi untuk membela kebenaran, ini yang dimaksud, ya. Fi muawatin nasi, di dalam menolong orang lain, di dalam menolong orang lain. Wa badanikum, dan juga, ya, menginfakkan badan kamu lakukan fi taatillahi, untuk taat kepada Allah. Wa mahajjatikum fi sabilih, dan, ya, otak kamu, argumen-argumen kamu sekalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru mendapatkan apa? Al-birrah, atau orang yang disebut zal-birri, orang yang mendapat apa? Kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sekecil apapun yang kita infakkan. Jangan khawatir, Allah maha mengetahui. Maka di sini, wa ma tunfiqu min syai'in, sesuatu yang kalian infakkan, kalian keluarkan. Padahal kata infak mengeluarkan sebagian harta, bisa untuk taat, bisa untuk maksiat. Maksiat kan perlu modal, apalagi sekarang, ya kan? Orang mau berzina, mahal gak? Mahal, ya. Mau main judi, pakai modal gak? Pakai modal. Orang mau mabuk-mabukan, pakai modal. Yang modalnya cekak, dibeli oplosan. Akibatnya apa? Mati. Naudzubillah min dzalik. Pakai modal. Nah, itu kata infak sebenarnya punya arti dua. Cuma di dalam Al-Quran, kata infak itu mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Jadi nggak perlu disebutin lagi min khairin. Itu bedanya. Padahal kata infak sendiri secara bahasa mengeluarkan sebagian harta. Ini kan bisa maksiat, bisa apa? Taat. Ya, bisa negatif, bisa positif, tergantung orangnya. Makanya dalam hadis, nanti manusia tidak akan, ya, melanjutkan perjalanannya dengan kakinya kecuali ditanya 4 hal. Sambil satu, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Ya, 4 itu diantaranya harta. Harta pertanyaannya 2. Kalau yang lain atuh, umur atuh, semua atuh. Harta 2. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh? Akan ditanya. Anda dapat duit segini dari mana? Bagaimana jalannya? Ya, wa fi aina anfaqahu, dan di mana atau kemana harta itu kamu infakkan? Ya, kamu belanjakan untuk apa? Itu pertanyaannya 2. Paling ketat harta. 2 pertanyaannya. Dari mana dia peroleh dan kemana harta itu dikeluarkan. Berarti kan apa? Bisa taat, bisa, ya, maksiat. Gitu. Ya, cuma kalau di dalam Al-Quran hanya 1. Semua ayat infak itu tidak ada terusannya seperti sini. Ya, wa ma tunfiqu min syai'in, sesuatu yang kalian infakkan, sesuatu kan banyak. Ya, itu pasti, ya, artinya adalah kebaikan. Ya. Jadi sebagian harta yang kamu infakkan, turidu nabihi wajhallahi, dengan infak yang kamu keluarkan itu semata-mata mengharap ridho Allah. Ridho Allah. Au madhatan nasi, atau mengharapkan pujian dari orang. Ingat, fa innallaha bihi alim. Maka sungguhnya Allah maha mengetahui infak yang kita keluarkan. Apakah karena Allah, apakah karena pengen dipuji oleh orang, ya, bahwa dia itu adalah dermawan. Ya, jadi jangan sekali-kali bohongin Allah. Ya, Allah nggak bisa dibohongin. Ya,
Allah nggak bisa dibohongin. Makanya orang-orang munafik ketika mereka membohongi Allah dengan pura-pura beriman, apa kata Allah? Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Apa jawaban Allah? Ya, wa ma hum bimu'minin. Mereka nggak beriman. Ya, itu kan jawaban Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang mereka tipu adalah diri mereka. Yang mereka bohongi adalah diri mereka. Allah nggak bisa dibohongin. Barangkali sahabat bisa, kita bisa. Ya, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Ya, itu. Makanya nanti kan ada pengadilan Allah, pengadilan akhirat itu ada. Ya, itu. Karena di dunia memang bisa dibohongin, tapi nanti. Ya, Allah nggak bisa dibohongin. Itu akan ada ya kelanjutannya. Fa innallaha bihi alim. Hadza ta'lilun. Ayat ini adalah merupakan alasan atau kata sebab lil jawabi bagi jawaban al-mahdhuf yang dibuang. Makanya pakai fa. Artinya apa? Bayujazikum bihasbihi jaidan. Maka Allah akan membalas sesuai dengan ya apa yang kamu niatkan dalam berinfak. Jaidan kana aw radian. Baik tujuannya itu baik atau buruk, itu Allah Maha mengetahui. Fa innahu ta'ala alimun, maka sungguhnya Dia Allah yang Maha tinggi, alimun mengetahui bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu tunfikunahu yang kalian infakkan, min zatihi wa sifatihi, baik zatnya maupun sifatnya yang kalian infakkan itu ilman kamilan. Allah mengetahuinya dengan sempurna, dengan sempurna. Ya, bihaitsu la yakhfa 'alaihi syai'un, di mana tidak ada yang samar bagi Allah syai'un, sesuatu, enggak ada yang samar, semuanya nyata. Ya, semuanya nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengetahui, makhluknya juga mengetahui, tapi pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan makhluknya. Pengetahuan makhluknya terbatas. Kita bisa, saya mengetahui, tapi terbatas. Tapi ke Allah mengetahui itu nggak ada batasannya. Jangankan sudah diucapkan, sudah keluar dari hati, dalam hati saja Allah tahu. Dalam hati saja Allah tahu. Ya, itu makanya Allah itu nggak bisa dibohongin. Kemudian kembali kepada makanan, kullu ta'ami, semua makanan, kullu ta'amin halalun, semua makanan itu halal ala Muhammadin wa ummati, atas Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, ka kullu ta'ami, ya, kana halal li bani Israel, yang halal bagi umat Nabi Muhammad juga dulu halal ya untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Siapa sih Bani Israel? Nanti Israel di sini disebut Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub nama lain dalam bahasa Ibrani adalah Israel, yang artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, Israel ini yaitu Nabi Yakub, ya, dia adalah cucu Nabi Ibrahim. Justru ketika Nabi Ibrahim berwasiat Islam kepada anak cucunya yang disebut ini Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu apa? Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan Ishak yang Nabi Ibrahim yang Allah sebutin, juga bukan Ismail, ya, padahal mereka duluan, ya, pamannya Nabi Yakub. Justru ya Allah sebutkan bersama Nabi Ibrahim mewasikan anaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu Nabi Yakub.
wa wasabiya Ibrahimu wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat. Ya, kenapa? Karena memang dari Nabi Yakub inilah anaknya yang paling banyak. Nabi Ismail banyak, cuma kan keturunannya cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nggak tahu anaknya siapa-siapa. Tapi yang justru ya yang dikenal adalah anak Nabi Yakub. Anaknya 12, termasuk nanti Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yakub anaknya 12 dari mimpi beliau. Ya, yaitu apa? Ahada asyara kaukaban ya wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka tunduk kepadaku. Ya, ini bukan ayat mahabbah nih ya. Dulu di pesantren ada ngasih-ngasih macam-macam. Ya itu nggak benar itu ya. Ya itu maksudnya apa? Nabi Yakub punya anak apa? 12 dari situ. Ya. Dari ayat itu, nah berarti di sini kana hilal Bani Israil. Berarti dari 12 itu punya keturunan, itulah yang disebut Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel disebut dari situ, dari nama Nabi Yakub. Kalau Yahudi itu menurut ya para mufasir diambil dari ucapan mereka, inna hudna ilaika, sungguhnya kami kembali kepada engkau. Maka disebutlah mereka Yahudi. Ya, mereka disebut Yahudi. Nah, jadi Bani Israel adalah keturunan. Karena halalan akluhu ala auladi Yaqubah, juga halal dimakan untuk anak-anak Nabi Yakub. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Allah sebut Israel di sini. Allah sebut Israel. Itu nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Makanya kita bingung kalau kita nyebut ya Israel brengsek, menyinggung nama Nabi Yakub alaihissalam, ya kan? Makanya kalau nyelikin Yahudi aja, jangan Nabi Yakub, jangan Israel, jangan. Karena kalau kita sebut Israel, ini nama lain dari Nabi Yakub. Wah, Israel brengsek, Nabi Yakub kena. Ya, meskipun mereka beliau nggak kena sih, nggak, cuma kan ya kita nggak nyebut ini gimana gitu. Ya, jadi kalau mau mengatakan kejelekan Yahudi, kita sebut Yahudi. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika ya menyatakan hal-hal yang buruk tentang Bani Israel, Allah tidak sebut Bani Israel. Ya, itu Allah sebut Israel, ya, beliau sebut apa? Yahudi. Kita lihat ya. Dan surat At-Taubah Allah berfirman, "Qalatil yahudu Uzair ibn Allah." Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan, berarti kan kafir, menyekutukan Allah. Allah nggak sebutin Bani Israel. Yang Allah sebutin siapa? Yahudi. Qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Jangan sebut Israel. Ya, tapi ketika Allah memberikan nasihat kepada Bani Israel, Allah sebutin Bani Israel. Karena itu tidak menjelekkan. Yaitu dalam surah Al-Baqarah sampai 2 kali, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, sampai 2 kali dalam Al-Baqarah Allah panggil ya Bani Israil. Karena itu bukan menjelekkan. Allah ingatkan, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku. Ya, Allah suruh mengingat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyuruh kita ini sebagai makhluknya, hambanya, untuk mengingat-ingat pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah, itu nggak apa-apa. Bukan ngomongin, bukan ngungkit-ngungkit. Manusia yang nggak boleh. Ya, Allah menyuruh ingat nikmatnya untuk kebaikan, supaya manusia itu sadar, ya, bahwa mereka hidup karena nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah nggak bakalan hidup. Maksudnya apa? Biar mereka beribadah. Itu tujuannya. Ya, Allah suruh. Sama saja kita mengatakan kepada si A, mengatakan kepada orang tuanya atau kepada si tulis si fulan lah, yang banyak pemberiannya kepada si A. Ya kan? Yang banyak pemberiannya kepada si A.
Kira-kira kalau si A ini disuruh, ya mau apa nggak mau? Kalau menolak kagak enak dong, dia baik banget lah kita, kan gitu. Ini sama. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, kalau Allah nggak mungkin. Kalau kita sama manusia batal amal kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, jangan kau hapus pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit. Oh, dia hebat, saya tuh yang bantu. Ya kan? Ya, gitulah seperti itu. Ya, atau wal adha, menyakiti. Udah memberikan tapi menyakiti. Itu batal sedekahnya. Tapi kalau Allah justru untuk kebaikan kita. Ya kan? Ya, untuk kebaikan kita. Kalau kita ini ingat nikmat Allah, kita malu nggak beribadah kepada Allah. Malu gak? Malu, sama dengan orang yang sudah baik kepada kita lalu diminta, ya kita mengerjakan sesuatu, kira-kira mau gak kita? Mau banget. Nggak mau, malu. Ya gitulah gambarannya. Ya inilah pentingnya mengingat nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau Allah bukan apa yang ngungkit-ngungkit, bukan. Ya, tapi kalau manusia nggak boleh. Kalau Allah justru untuk mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Israel nama lain daripada Nabi Yakub, yang Nabi Israel mengharamkan ala nafsihi, atas dirinya, bin nazri, disebabkan nazar beliau saja, tapi juga terkena umatnya. Jadi ada yang mana, ya nanti dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas kenapa kok beliau bisa nazar begitu, panjang itu ceritanya. Ya, bisa nazar mengharapkan apa, semacam daging gitu ya, ya atas dirinya. Min qabli an tanzila Taurat, sebelum turunnya Taurat, ala Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Wadzalika, dan yang demikian itu yaitu nazarnya Nabi Yakub sebelum turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ba'da Ibrahim, setelah masa Nabi Ibrahim, bi alfi sanatin, 1000 tahun. Di antara Nabi Ibrahim dengan Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu 1000 tahun. Ya, itu 1000 tahun. Nah, di sini ceritanya, Rawa Ibnu Abbasin, telah meriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ini kenapa beliau nazar? Nabi Yakub nazar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Yakub, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Inna Yaquba, sungguhnya Nabi Yakub maridah, sakit. Maridah, sakit. Maradan syadidan, sakit yang cukup parah. Ya, cukup parah sakitnya. Panazaro, lalu dia nazar, lain afahullahu, jika Allah menyembuhkan dia, la yahrimanna ahabbat tu'ami, dia akan mengharamkan untuk dirinya makanan yang paling enak, makanan yang paling dia cintai, wasyarabi alaihi, dan minuman yang paling dia cintai. Wa kana ahabut tu'ami ilaih, dan makanan yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, luhuman ibili, daging onta. Jadi nazar itu bentuknya dua. Ada nazar langsung, ya saya nazar, ya entah itu berbuat kebaikan, saya nazar puasa hari Kamis umpamanya. Ya, ada yang dikaitkan dengan suatu, biasanya ya maklar ini, ya ini biasanya nazar menggantungkan dengan suatu. Nanti kalau apa namanya usahanya goal berhasil, dia nazar akan menyantuni anak yatim yang udah dapat lupa, ya itu nazar digantungkan dengan suatu, namanya nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq. Ada nazar langsung, saya nazar, ya itu bahasa kitanya nazar. Kalau bahasa Arabnya apa namanya alayya, gitu kan.
lillahi alayya ya as-saumu umpamanya. Ya, karena Allah wajib atasku puasa, langsung ya puasa hari Senin umpamanya. Jadi nazar itu adalah yang disunatkan, yang diwajibkan nggak perlu nazar. Ada orang nazar, ntar kalau masuk waktu zuhur saya nazar sholat zuhur, ya nggak dinazarin juga wajib. Ya, jadi nazar itu adalah ibadah yang bersifat sunnah. Nah, karena dinazarkan jatuhnya wajib. Ya, jatuhnya wajib itu. Maka ingat-ingat dah yang kita nazarin apa tuh yang belum kita laksanakan. Ya, gitu. Ya, kan itu jatuhnya wajib. Yang bersifat sunat lalu jatuhnya wajib. Nah, ini Nabi Yakub nazar kalau Allah sebutkan dari penyakit, maka dia tidak akan makan daging yang sangat dia cintai, yaitu daging onta. Wa habbu syarabi ilaihi albanuha. Dan minuman yang paling dia cintai, dia senangi, ya, yaitu susu onta. Ya, susu onta. Ya, gitu ya. Qala al-asammu wallahu a'lam. Ini ada penafsiran lain. Ya. Nah, itulah saya kira mengenai apa nazar ya. Jadi nazar itu ibadah yang bersifat sunat dinazarkan menjadi apa? Menjadi wajib. Ya. Karena itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita jangan gampang nazar. Ya kan? Jangan gampang apa? Nazar. Gitu. Apa bedanya nazar dengan rencana? Beda dong. Ya, saya rencana nggak apa-apa. Ya kan? Saya mau, ya, saya niat nggak apa-apa. Tapi nazar itu beda. Ya, nazar menjadi wajib. Kalau rencana ya bisa kita lakukan, bisa enggak. Cuma kalau nggak dilakukan sementara dia mampu, ya sayang terhadap dirinya, gitu. Ya kan? Ya, tapi kalau nazar itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.